Mencekam, hingga kini 2.206 tentara Zionis terluka. Media berbahasa Ibrani Hadashot Bazaman melaporkan data, hingga kini sejumlah 2.206 tentara Zionis terluka dalam pertempuran darat di jalur Gaza yang dimulai sejak 27 Oktober 2023. Data lainnya menyebutkan, jumlah cedera tentara Israel mencapai 4.321 orang. Laporan Angkatan Darat menambahkan, 24 prajurit Zionis saat ini mendapat perawatan dalam kondisi serius, 176 prajurit dalam kondisi sedang, dan 4 prajurit dalam kondisi ringan. Mengenai jumlah korban tewas tentara Israel, data menunjukkan 690 tentara dan perwira tewas sejak awal perang, termasuk 330 orang dalam pertempuran darat di jalur Gaza. Surat kabar Ibrani Yediot Ahronot menambahkan data, sekitar 1.000 tentara Israel bergabung dengan Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan setiap bulan akibat trauma perang. Hamas Hizbullah bersatu tunjukkan kesolidan menyerang Israel. Puluhan tentara Zionis tumbang. Staf militer Hamas mengatakan telah kembali menembakkan ratusan roket ke Israel, tepatnya di wilayah Israel Tengah, yang sama juga dilakukan oleh para pejuang Hizbullah dari Lebanon. Dalam sebuah pesan di Telegram, Brigadir Al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menargetkan Gan Yavne dan Asdod sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan para pemimpin berlawanan. Al Jazeera melaporkan tentara Israel sebelumnya mengatakan telah mendeteksi 5 peluncuran dari Gaza Selatan dengan satu roket jatuh di dekat Askelon. Serangan itu tidak menimbulkan korban di wilayah Askelon, namun di wilayah yang lain telah menumbangkan banyak tentara IDF. Sementara itu, Hizbullah mengklaim serangan penembakan di pos militer Birkat Risha milik Israel di dekat perbatasan Lebanon sukses karena telah menumbangkan banyak militer Zionis yang siaga di sana. Di sisi lain, kelompok itu tidak merinci hasil serangan sore itu yang terjadi 20 menit sebelum serangan roket di situs militer Israel lainnya di dekat Kibbutz Menara di Israel Utara. Hasil serangan itu juga tidak jelas, tidak ada informasi langsung dari tentara Israel. Serangan lintas batas antara Israel dan Hizbullah telah menjadi kejadian sehari-hari, menjadi makanan sehari-hari bagi para warga di sana sejak perang meletus di Gaza 7 Oktober. Hizbullah mengatakan tak akan menghentikan serangannya terhadap posisi militer Israel, kecuali mereka melakukan gencatan senjata permanen tercapai di daerah kantong Palestina tersebut. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Kementerian Luar Negeri Prancis telah mendesak warga negara Prancis di Lebanon untuk meninggalkan negara itu, mengingat bahaya eskalasi militer di Timur Tengah makin panas.
Zionis kembali terguncang setelah perlawanan Lebanon menghujani Israel dengan puluhan roket-roket canggih. Gerakan perlawanan di Lebanon Selatan pada hari Minggu melancarkan serangan dahsyat, yaitu puluhan roket menuju wilayah pendudukan Zionis. Channel 14 Israel melaporkan setidaknya 50 roket menargetkan Galilea atas wilayah pendudukan sehingga memicu sirene di wilayah itu berdering-dering. Hizbullah dalam sebuah pernyataannya mengaku telah bertanggung jawab atas serangan dahsyat itu. Anadolu Agency juga mengonfirmasi serangan roket yang signifikan dari Lebanon Selatan menuju Israel tersebut. Militer pendudukan Israel kemudian menyatakan setidaknya 30 roket telah ditembakkan ke arah Galilea atas dan sebagian besar lainnya mendarat di beberapa wilayah yang tanpa penghuni. Namun serangan puluhan roket itu telah membuat banyak korban berjatuhan di pihak Israel. Seperti diketahui sejak agresi Israel di Gaza 7 Oktober 2023 tahun lalu, gerakan Hizbullah Lebanon telah terlibat secara langsung, namun secara relatif terbatas dalam perang melawan pendudukan Israel. Menurut sumber Hizbullah, gerakan tersebut telah melakukan 1.194 operasi militer dalam 250 hari pertama perang, telah menghabisi dan melukai lebih dari 2.000 tentara Zionis. Sementara itu, Israel menduduki sebagian wilayah Lebanon selama beberapa dekade dan baru meninggalkan negara itu pada tahun 2000, menyusul perlawanan keras Lebanon di bawah kepemimpinan Hizbullah.